Shalom aleihim Besem Yeshua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membalas sebuah tema ya. 8 intisari Alkitab. Saudara-saudara, Anda harus memahami 8 hal intisari Alkitab. Ya. Nanti diuji saja apakah Anda sesuai dengan intisari Alkitab ini apa enggak. Kalau tidak sesuai ya jangan berharap Anda selamat, saudara. Sebagai orang Kristen kita tujuannya apa sih? Supaya selamat. Lah kalau Anda jadi orang Kristen enggak ada bedanya dengan yang di luar Kristen, sama-sama enggak selamat, untuk apa? Saya mau nanya ya kepada Bapak Ibu Saudara, Anda menjadi orang Kristen tujuannya apa? Supaya selamat, Pak. Berarti kalau di luar Kristen tidak ada keselamatan dong. Betul. Ya. Betul, memang tidak ada keselamatan di luar Kristen. Tapi mereka mengklaim ada keselamatan, yaitu keselamatan versi luar Kristen. Surganya surga luar Kristen. Ya. Ya saudara-saudara, jadi Anda harus yakinkan dulu, Anda harus pastikan dulu bahwa Anda setidak-tidaknya 8 hal intisari Alkitab ini. Yang pertama, Alkitab itu satu-satunya kitab suci. Nah, Anda harus pahami dulu ini ya. Lukas 24 ayat 44 sampai 45. Kemudian Wahyu 20 ayat 12. Selain Alkitab cuman disebut kitab doang, nggak pakai suci. Jadi kalau Alkitab satu-satunya kitab suci, otomatis keselamatan ya hanya ada yang tertulis di Alkitab. Ya, kata gantinya saja Alkitab itu pakai nya, N-nya huruf besar loh. Anda cek aja di Alkitab ya. Kata ganti kitab suci itu selalu ditulis K-nya huruf besar, kitab K huruf besar, suci S huruf besar. Sementara di luar Alkitab cuma ditulis kitab, itu pun pakai K huruf kecil. Wahyu 20 ayat 12 dibuka semua kitab, tidak pakai suci. Nah, saudara harus pahami dulu bahwa Alkitab itu satu-satunya kitab suci di dunia ini. Ya, ayo di cross check sama Anda. Iya ya Pak ya, kenapa kami mengakuin punyanya orang lain juga kitab suci itu dia? Seperti itu ya Pak ya, ada pendeta yang membuat pengajaran agama-agama dan kitab sucinya. Iya, padahal itu pendeta udah senior, itu puluhan tahun jadi pendeta. Dia tidak paham bahwa Alkitab satu-satunya kitab suci. Yang lain cuman disebut kitab doang, nggak pakai suci. Ayo, Anda cross check keimananmu, apakah Anda mengimani di luar Alkitab ada kitab suci? Kalau begitu Anda dijamin tidak akan selamat. Ya, karena Anda berpikir bahwa orang lain pun bisa selamat. Ya. Seperti saya bilang, bisa orang lain selamat, tapi ya selamat ke versinya mereka, surganya mereka sendiri, bukan surga Alkitab. Ya. Ya selamatnya masuk surga mereka ya toh. Anda tahu toh bedanya surga Alkitab dengan surga mereka? Nah, soal bidadari misalnya. Oh iya ya Pak ya. Nomor 2. Ya. Hal intisari Alkitab adalah Allah itu esa. Anda baca dimanapun juga Allah itu esa. Tidak ada Tritunggal. Ya, walaupun Anda mendasarkan pikirannya profesor doktor, ya, kok profesor, doktor Alkitab, doktor teologi, ya, dengan segala teorinya, teori segitiga, teori lingkaran, tetap saja di Alkitab Allah itu esa. Apa yang dimaksud esa? Esa itu pasti satu, pasti roh, pasti maha hadir, yaitu Yesus Kristus. Wes, itu intisari Alkitab. Allah itu esa. Markus 12 ayat 29, 1 Timotius 2 ayat 5, Yudas 1 ayat 25, dan beberapa ayat yang lain juga. Yang dimaksud esa itu pasti satu. Galatia 3 ayat 20, jangan dipelintir jadi 3 tapi 1. Pasti roh, Yohanes 4 ayat 24, jangan dipelintir pribadi.
pasti maha hadir, Ibrani 4 ayat 13, yaitu Yesus Kristus. 1 Timotius 2 ayat 5, Allah itu esa pula Kristus Yesus. Tidak ada Tritunggal, kok esa itu ya tidak ada. Ya. Ayo Anda cross check sekarang, apakah Anda masuk di dalam intisari 8 hal intisari Alkitab apa enggak? Wah, ternyata keimanan kami Allah itu Tritunggal, ya berarti Anda tidak masuk intisari Alkitab. Selamat enggak, Pak? Ya enggak lah. Ya. Biar sampai nungging kayak apapun Anda tidak akan selamat, tak kasih tahu. Bohong. Kalau ada yang mengajari pengajaran bahwa Tritunggal bisa masuk surga, bohong. Nomor 3, Bapa itu kiasan Yesus. Yohanes 16 ayat 25. Anda mau bela apapun juga, Anda mau membela dengan apapun juga, yang intisari Alkitab adalah Bapa itu kiasan Yesus. Ya, Yohanes 16 ayat 25. Maka Yesus ngomong, aku dan Bapa adalah satu. Aku yang fisik dan Bapa yang roh. Kenapa bisa satu? Kan tidak mungkin fisik sama roh satu. Artinya Bapa itu kiasanku. Siapa lihat aku, lihat Bapa. Kan aku fisik, Bapa roh. Siapa kenal aku, kenal Bapa. Aku keluar dari Bapa. Kenapa bisa begitu? Itu artinya Bapa itu kiasanku. Yohanes 16 ayat 25. Nomor 4, intisari dari Alkitab adalah bahwa rasul-rasul itu saksi dua peralihan. Ini saya minta diperhatikan secara khusus ya. Rasul-rasul itu saksi dari dua peralihan. Peralihan orang-orang Yahudi dari menyembah Yahweh, ya, menyembah Yahweh. Makanya ada rasul-rasul yang dipilih oleh Yesus, jumlahnya tidak banyak. Itu dia bisa paham. Peralihan pertama adalah Yahweh menjadi manusia. Ya. Yesaya 43 ayat 10. Yahweh satu kali dibentuk, tidak pernah ada lagi setelah itu. Rasul-rasul tahu, oh ini bener ini Yahweh jadi manusia, tapi Yahudi kebanyakan nggak tahu, ya, kebanyakan menolak, ya. Itu sama dengan Yohanes 1 ayat 14, firman yang jadi manusia, tapi hanya sedikit orang Yahudi yang ngerti. Ya, jadi Yesus manusia. Kemudian rasul-rasul itu juga menjadi saksi, Yesus manusia kembali ke Allah, peralihan kedua. Dulu Yahweh menjadi manusia, lalu manusia menjadi Allah. Yohanes 16 ayat 26, rasul-rasul ngerti, nanti kamu berdoa dalam namaku, ya, doa dalam namaku, aku akan melakukannya, ya. Lalu rasul-rasul menjalankan ini. Tidak ada rasul-rasul yang doa Bapa kami. Ini fakta bahwa rasul-rasul paham menjadi saksi peralihan dua hal, yaitu dari Yahweh jadi Yesus, lalu Yesus jadi Allah. Makanya rasul-rasul tidak ada yang doa Bapa kami. Rasul-rasul tidak ada yang baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus. Rasul-rasul baptisan dalam nama Yesus Kristus. Artinya apa? Rasul-rasul paham bahwa Yesus berubah dulu dari Yahweh menjadi manusia. Rasul-rasul menjadi saksi. Buktinya rasul-rasul mau terima Yesus. Tetapi kebanyakan tidak mau. Kebanyakan Yahudi nggak mau. Demikian pula menjadi saksi ketika Yesus manusia menjadi Allah. Tapi kebanyakan orang Kristen tidak mau tahu bahwa Yesus itu sebagai Allah. Pokoknya masih manusia terus ya sama. Makanya Yahudi sama Nasrani sama, ya. Nasrani sama Yahudi itu sama, sama-sama tegar tengkuk, sama-sama ngotot, sama-sama mampet pikirannya, sama-sama iblis yang disembah kata Yesus. Yesus ngomong begitu loh, iblis yang jadi bapamu, yang masih tidak percaya bahwa aku ini sekarang jadi Allah kata Yesus, kamu mati dalam dosamu. Yohanes 8 ayat 24. Ya. Oke, nomor 5, intisari Alkitab nomor 5. Allah yang benar itu Yesus Kristus. Anda nggak usah muter-muter. Pak, Yohanes 17 ayat 3, Allah yang benar itu Bapa. Lah lebih dulu lagi, Yeremia 10 ayat 10, Allah yang benar itu Tuhan. Anda mau pakai mana? Makanya Anda sama persis sama Yahudi toh. Yahudi tetap ngotot Allah yang benar itu Tuhan. Dia nggak tahu Tuhan sudah jadi manusia. Namanya Yesus. Anda ngotot Allah yang benar Bapa. Kamu nggak tahu bahwa Yesus sudah jadi Allah sebagai Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20. Buktinya di surga Yesus ngomong, aku ini Allah. Wahyu 21 ayat 7. Anda mau bukti apa lagi? Nggak bisa bantah. Kecuali tegar tengkuk. Ya.
Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan Allah. Sekali lagi, kalau Anda mengatakan, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Aku memberkati pernikahan kalian dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus bukan Allah. Allah itu Yesus Kristus. Ya, karena Yesus ngomong, aku di surga ini, aku Allah. Ya, catat baik-baik. Bapa, Anak, Roh Kudus bukan Allah. Bapa dalam nama Yesus bukan Allah. Allah itu ya Yesus Kristus, tok, titik, final. Nomor 6, yang disembah di surga itu Yesus. Wahyu 22 ayat 3 dan 4 ya. Anda nggak bisa bantah lagi kalau Anda mau mengikuti intisari Alkitab ya. Yang disembah di surga itu Yesus. Nggak usah muter-muter Yesus di kanan, Bapa di kiri. Ya. Oh, itu nomor 9 nanti. Nomor 9 ya. Ya. Jadi yang disembah di surga itu Yesus. Wahyu 22 ayat 3 dan 4. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Nya itu siapa? Nya itu Tuhan Allah, anak domba. Tuhan Allah itu Yesus Tuhan Allah. Anak domba itu ya Yesus anak domba. Kok bisa, Pak? Karena Allah itu roh. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Kok bisa, Pak? Karena Allah itu roh. Kalau Anda punya pikiran Allah itu pribadi, ya nggak bisa lah. Betul, wong pribadi lagi ke mall. Nomor 7. Semua manusia di bumi harus menyembah Allah yang punya nama diri Yesus. Saya ulang, semua manusia di bumi harus menyembah Allah yang punya nama diri Yesus Kristus supaya Anda selamat. Sebab juru selamat harus Allah. 1 Timotius 2 ayat 3 saya ulang, semua kita yang sekarang hidup di bumi harus menyembah Allah itu yang punya nama diri Yesus. Kalau Anda menyembah Allah yang tidak punya nama diri, itu berarti 1 Korintus 8 ayat 5 itu Allah-alahan, Tuhan-Tuhanan. Di luar sana ada banyak yang menyembah Allah tapi nggak punya nama diri. Beda sama orang Kristen, Allahnya adalah Yesus Kristus, ya toh? Supaya kamu selamat. Karena juru selamat itu harus Allah. Anda bayangin, saya percaya juru selamat engkau Yesus Kristus juru selamatku. Ayat Alkitab mengatakan juru selamat harus Allah. 1 Timotius 2 ayat 3, Allah juru selamatku. Lalu ditanya, juru selamatmu siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus Allah atau bukan? Bukan. Waras ora kowe son? Anda waras apa enggak? Juru selamat itu harus Allah. Lah kalau Anda mengakui Yesus sebagai juru selamat, oh ya Anda harus mengakui Yesus Allahmu. Yang disembah Yesus, bukan Bapak, bukan itu. Bapak iblis itu, Bapak kiasan. Nomor 8. Kelak di surga, kelak kalau kita sudah di surga, kita tidak lagi menyebut Yesus itu sebagai Yesus Kristus. Tetapi memakai nama baru. Yesus punya nama baru, yaitu Tuhan Allah Maha Kuasa, Alfa Omega. Saya ulang, kelak kalau kita sudah di surga, di Yerusalem baru, maka tidak ada lagi nama Yesus Kristus. Di situ kita nggak usah manggil Yesus Kristus. Kita manggil apa? Tuhan Allah. Ya, Alfa Omega, Maha Kuasa. Clear sampai sini? Nomor 9, tidak ada Yesus duduk di kanan, Bapa di sebelah kiri, itu tidak ada. Itu artinya arti kiasan. Matius 26 ayat 64, anak manusia akan duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah. Nggak taunya yang Maha Kuasa ya Yesus sendiri, Allah ya Yesus sendiri. Perhatikan baik-baik, anak manusia akan duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Wahyu 1 ayat 8, yang Maha Kuasa nggak taunya Yesus sendiri. Anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah. Wahyu 21 ayat 7, nggak taunya Allah itu ya Yesus sendiri. Lalu apakah Yesus pangku-pangkuan? Tidak, artinya Yesus berubah dari fisik menjadi roh. Itu adalah 9 hal, 9 bukan 8 ya. 9 hal intisari Alkitab. Anda cross check dengan keimananmu hari ini. Saya ulang. 1. Alkitab satu-satunya kitab suci, ya. Kata gantinya saja nya, ya.
Dan keselamatan ya hanya ada satu-satunya seperti yang tertulis di Alkitab, yaitu dalam nama Yesus. Yang kedua, Allah itu esa. Esa itu pasti satu, pasti roh, pasti maha hadir, yaitu Yesus Kristus. Ketiga, Bapa itu kiasan Yesus. Keempat, rasul-rasul itu menjadi saksi dua peralihan, dari YHWH menjadi manusia dan dari manusia menjadi Yesus Kristus. Tidak ada rasul-rasul melakukan doa Bapa kami, tidak ada rasul-rasul melakukan baptisan Bapa Roh Kudus. Nomor 5, Allah yang benar itu Yesus Kristus, bukan Bapa, bukan Yahweh. Itu sudah lewat, ya toh. Yahweh adalah nama sebutan Yesus, Bapa adalah kiasan Yesus. Allah yang benar itu adalah Yesus Kristus, itu real name, nama diri, nama sesungguhnya. Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan Allah. Bapa dalam nama Yesus juga bukan Allah. Nomor 6, yang disembah di surga itu Yesus Kristus, bukan Bapa. Nomor 7, semua manusia di bumi harus menyembah Allah yang punya nama diri, yaitu Yesus Kristus, supaya kalian semua selamat, sebab juru selamat mutlak harus Allah. Nomor 8, kelak di surga kita tidak lagi menyebut Yesus dengan sebutan Yesus Kristus, tetapi memakai nama baru, yaitu Tuhan Allah, Maha Kuasa, Alfa Omega. Nomor 9, tidak ada Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Maksudnya duduk di sebelah kanan Bapa, di sebelah kanan Allah, di sebelah kanan yang Maha Kuasa, artinya Yesus berubah dari manusia fisik menjadi roh di surga. Padat, singkat, dan clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Bapak Ibu Saudara yang mau lebih jauh mengerti hal-hal seperti ini semua demi keselamatan kita semua. Ayo ikut sekolah Alkitab. Pengajarannya begitu mudah, begitu sistematis, ya toh. Secara online, ya toh, dijamin hanya Alkitab, ya. Anda boleh tanya jawab, ya, boleh ikut diskusi dan lain sebagainya. Silakan daftar melalui nomor-nomor yang ada. Yang mau ikut baptisan, beberapa di cabang sudah melakukannya. Yang paling baru itu di Landak Kalimantan Barat. Terakhir kemarin beberapa hari lalu membaptis 8 orang. Nanti di Surabaya juga akan ada baptisan, kemudian di Batam, kemudian di Medan juga akan ada baptisan juga, ya. Mungkin di daerah-daerah tidak terlalu ketat PSBB-nya. Ada yang baptis di sungai, ada yang baptis di kolam, ya. Kolam alami gitu, ya. Kolam renang tapi alami, dari sumber mata air alami itu kan ada itu, ya. Mereka tidak terlalu ketat dalam PSBB di kampung-kampung, jadi mungkin masih ada yang buka. Yang di kota-kota baptisan, ya tunggu info selanjutnya, ya. Silahkan sebutkan tempat kota Anda, nanti kita akan cari tahu, ya, apakah ada cabang kami terdekat, ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandianta BPS. Haleluya, amin.